Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wisnu Rislanti dengan nomor induk mahasiswa 2020008241 dari kelas Manajemen 4A6 Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai marketing miopia, artikel dari Theodore Levitt. Sebelumnya, siapa sih penemu konsep marketing miopia? Penemu konsep marketing miopia adalah Theodore Levitt. Beliau pernah membahas konsep dari marketing miopia di tahun 1960 pada Harvard Business Review. Menurut Theodore Levitt, perusahaan yang tidak menghabiskan cukup waktu untuk memahami apa yang diinginkan atau dibutuhkan pelanggan umumnya akan mengalami marketing miopia. Sebelum kita membahas apa sih marketing miopia itu, di sini ada salah satu kalimat bijak yang terkenal oleh Theodore Levitt yang berbunyi, orang tidak menginginkan bor 1/4 inci, mereka menginginkan lubang 1/4 inci. Nah, lalu apa sih marketing miopia itu? Marketing miopia adalah pendekatan pemasaran yang sangat pendek dan biasanya cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak perusahaan, bukan berfokus pada pemasaran berdasarkan sudut pandang dan kebutuhan konsumen. Nah, hal ini tuh sering terjadi karena kurangnya wawasan mengenai apa yang dilakukan perusahaan untuk audiennya. Terlalu fokus pada produk sehingga tidak melihat kebutuhan konsumen merupakan salah satu kesalahan dari marketing miopia. Nah, lalu mengapa marketing miopia itu penting? Kesadaran atas marketing miopia itu penting karena bila tidak mengetahuinya, mungkin saja akan berdampak buruk pada perusahaan. Yang mana suatu saat nanti para konsumen akan meninggalkan produk kita untuk mencari produk yang mereka butuhkan dan perusahaan kemungkinan akan mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Nah, selanjutnya, kapan marketing miopia itu terjadi? Marketing miopia akan terjadi jika tujuan pemasaran jangka pendek sebuah perusahaan itu lebih penting daripada tujuan jangka panjangnya. Dan akan terjadi juga apabila perusahaan lebih memfokuskan pemasaran untuk produk daripada konsumennya. Jadi, perusahaan itu lebih baik berfokus pada konsumen, bukan pemasarannya. Nah, kemudian di sini ada contoh dari marketing miopia. Pada artikel Theodore Levitt, lebih dari 50 tahun yang lalu, Levitt sudah memberikan contoh mengenai perusahaan-perusahaan pembuat rel kereta api yang mengalami marketing miopia, di mana mereka terlalu terfokus pada keasikan, mereka membangun rel dan terus menganggap diri mereka sebagai pelaku bisnis rel kereta, bukannya pelaku bisnis transportasi. Sehingga ketika mobil dan kapal mulai mengambil alih peran transportasi, pembuatan rel kereta ini perlahan tersisihkan. Nah, selanjutnya ini juga ada contoh lain yaitu Kodak. Contoh marketing miopia yang selanjutnya itu yaitu Kodak. Kodak merupakan salah satu contoh nyata dan contoh yang paling menyakitkan dari marketing miopia. Ketika kejadian teknologi kamera digital meledak, Kodak kehilangan sebagian besar sahamnya. Ketika itu, bisnis utama mereka adalah penjualan film untuk kamera. Kodak adalah produk kamera digital yang pertama kali ditemukan pada tahun 1975. Namun sayangnya, manajemen Kodak mengambil keputusan bahwa penemuan tersebut lucu karena tidak menggunakan film, yang selanjutnya memutuskan untuk tidak mempublikasikan produk kamera digital. Nah, kegagalan tersebut yang menyebabkan penurunan Kodak selama puluhan tahun karena produk kamera digital yang menghancurkan model bisnis film mereka. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ada pada bidang telepon genggam yaitu Nokia. Nokia kehilangan pangsa pemasarannya kepada Android dan iOS, dan kesalahan terbesar adalah tidak adanya inovasi baru yang dilakukan oleh Nokia pada waktu itu.
Selanjutnya di sini ada beberapa cara untuk mengatasi marketing miopia. Yang pertama yaitu memiliki visi yang jelas. Memiliki visi perusahaan yang jelas karena pada visi tersebutlah tertulis apa yang akan dilakukan oleh perusahaan terhadap produk dan layanan yang diberikan. Yang kedua yaitu tempatkan pelanggan sebelum produk. Ini untuk menempatkan pelanggan sebelum produk dan produk layanan dikhususkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, bukan sebaliknya. Selanjutnya yaitu strategi riset pasar. Strategi ini dapat dilakukan sebelum dan sesudah peluncuran produk. Lakukanlah testimoni tentang apa yang disukai atau tidak disukai oleh pelanggan. Pelajari kekurangan produk Anda dan perbaikilah sesuai saran dan kritik yang diberikan orang untuk menciptakan produk yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu inovasi. Nah, di sini Anda perlu mencari inovasi-inovasi baru untuk produk Anda. Anda dapat mengenali terlebih dahulu dari keinginan pasar dan perkembangan zaman, seperti membangun bisnis dengan memanfaatkan sosial media. Dan yang terakhir yaitu selalu pantau kompetisi, yaitu belajar dari contoh atau pengalaman marketing miopia di atas, maka hindarilah kesalahan yang pernah dilakukan oleh brand lain atau kompetitor Anda. Berusahalah agar tetap melakukan yang terbaik dan memperbaiki kesalahan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.